Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama saya Nuzul Sahbaiti, masih di Patriot iNews TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang dan terpercaya. Berikut berita-berita dari kami. Berdasarkan pernyataan Saudara Budi Idarto pada 28 Desember 2022 terhadap klarifikasi yang masih mengaku dan mengatakan bahwa bila ada yang mengaku sebagai Ketua LMP Provinsi Lampung, itu bukan bagian dari Laskar Merah Putih. Dan Johan Nasri dalam konferensi pers mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, Iya pun. Laskar Merah Putih, NKRI, NKRI, harga mati, merdeka, 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 merdeka. loyalitas tanpa batas. Yang saya hormati para pemirsa sekalian, perlu saya sampaikan pada hari ini bahwa untuk mensikapi tentang adanya pemberitaan oleh Saudara Budi Indarto terhadap klarifikasi yang masih mengaku dan mengatakan bahwa saya sudah dipecat. Nah, ini perlu saya sampaikan rilisnya, kronologisnya tentang Laskar Merah Putih dari pusat sampai ke daerah, wabil khusus di seputaran markas daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, yang di sana dinyatakan bahwa Budi Indarto sebagai Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung. Saya sampaikan di sini karena di sana ada penyampaian bahwa saya sudah dibekukan. Perlu saya sampaikan bahwa yang namanya Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung pasca terjadinya musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta akte pendirian yang diadakan oleh para pendiri pada waktu itu di tahun 2014. Sehingga Laskar Merah Putih membuat satu akte pendirian baru dikarenakan akte awal, yaitu akte Irma Bonita, dinyatakan hilang. Sehingga laporan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya melalui Polres di Jakarta, terus dilakukan pemberitaan di media ternama ibu kota, pos kota, sehingga dibuatlah surat akte pendirian terbaru melalui akte Notaris Tintin Surtini SH MKN. Yang perlu saya sampaikan lagi bahwasanya Majelis Tinggi melaksanakan apa yang diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga serta akte pendirian tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, Dewan Pendiri melaksanakan musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Dilakukan dan dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dikarenakan pada waktu itu ada pertanggungjawaban Ketua Umum yang lama untuk dipertanggungjawabkan di Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Sehingga secara otomatis saya mengikuti aturan tersebut. Pada waktu pelaksanaan dahulu betul saya ber-SK-kan surat keputusan dari Saudara Adi Manurung. Karena pada waktu itu 2012 sampai 2017 diperpanjang sampai 2019 yang namanya Saudara Adi Manurung betul Ketua Umum. Tapi ketika terjadinya musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri, ditunjuk Saudara Haji Muhammad Arsad Canu untuk memimpin dan sebagai Ketua Umum sah di dalam lembaga Laskar Merah Putih sebagai Ketua Umum
periode 2019-2024. Otomatis kami akan tunduk pada aturan tersebut. Saya tunduk pada aturan tersebut karena aturan tersebut yang diikuti dalam satu organisasi kemasyarakatan atau NGO adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta akte pendirian. Perlu diingat, karena tidak ada aturan lain yang mengatur satu organisasi kecuali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang perlu diingat. Pada waktu yang bersamaan, 2019, akhir dengan terpilihnya Saudara Haji Muhammad Arsyad Chanu sebagai ketua umum, ketua kami pada saat ini, otomatis saya ber-SK-kan SK Markas Daerah dengan ketua umum Haji Muhammad Arsyad Chanu. Perlu saya sampaikan lagi, secara otomatis saya tidak perlu dibekukan oleh Ade Manurung. Ini yang selalu disampaikan oleh Budi Indarto bahwa saya sudah dibekukan. Saya tidak perlu dibekukan, secara otomatis saya sudah ber-SK-kan Haji Muhammad Arsyad Chanu sebagai ketua umum. Perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa yang namanya ketua umum kami Haji Muhammad Arsyad Chanu telah memenangkan pengadilan karena adanya persengketaan pada tubuh organisasi Laskar Merah Putih, sehingga ketua umum kami memilih pengadilan. Bagaimana nanti ditetapkan oleh pengadilan. Alhamdulillah, pada pengadilan sehingga kami melakukan proses pengadilan, melaporkan bahwa apa yang dikantongi oleh mereka sebagai surat keputusan berbadan hukum SKTBH AHU, itu yang kami tuntut. Alhamdulillah, pada tuntutan pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 235/G/2020 PT UN, kami memenangkan seluruh gugatan tersebut dan membatalkan surat keputusan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada tingkat pertama, pada tanggal Senin, tanggal 10 Juni 2021, kami memenangkan pengadilan TUN, seluruh gugatan. Sehingga mereka melakukan upaya banding. Silahkan, karena kita mengedepankan hukum sebagai panglima di negara kita ini. Dengan mengajukan banding ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, nomor 190-B/2021-PT TUN Jakarta. Kami memenangkan seluruh gugatan tersebut dan membatalkan gugatan mereka. Pihak pengadilan, alhamdulillah, ditetapkan dan dikeluarkan pada Senin tanggal 1 November tahun 2021. Mereka merasa belum puas sehingga melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Alhamdulillah kembali bahwa kami memang mengikuti aturan dan perundang-undangan yang digariskan oleh negara melalui Undang-Undang Ormas, bahwa kami memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memang harus diikuti oleh aturan organisasi itu sendiri. Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022 kembali memenangkan kami dan ketua umum kami Haji Muhammad Arsyad Chanu dengan nomor 257K/TUN/2022. Alhamdulillah, kami memenangkan itu kembali karena kasasi mereka ditolak. Dengan keputusan tersebut, kami masih menunggu keputusan ingkrah. Alhamdulillah, dengan ingkrah nomor 235/G/2020/PT UN/Jakarta ditetapkan secara ingkrah Selasa 20 September tahun 2022. Jadi keputusan kami ini sudah ingkrah.
kita sudah ingkrah. Ini keputusan dari pengadilan yang mengadili persengketaan di dalam suatu persengketaan administrasi pada satu organisasi. Jadi keputusan kami sudah bulat bahwa kami memenangkan ini. Diperkuat lagi bahwa kami memiliki hak paten yang ditujukan nomor HKI. Ini hak paten. Ini ada 4 hak patennya. Ini ada 4 hak paten ini, semua dari Dirjen HKI. Ya, Direktorat Jenderal Hak Paten Indonesia ini. Ya, ini perlu saya sampaikan. Apa saja di dalam hak paten ini? 1. Perubahan nama dan alamat atas ciptaan tercatat. Tanggal 23 November, Jakarta, 23 November tahun 2020. Kepada yang terhormat ketum kami, kepada yang terhormat Muhammad Arsad Canu, Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, Jalan Dr. Muwardi 1, nomor 27/209 RT 001 RW 04 Grogol, Jakarta Barat. Saya bacakan satu, tapi semua hampir sama, hanya nomornya saja. Sehubungan dengan permohonan saudara tertanggal 28 Oktober 2020, ini sudah lama. Bersama ini diberitahukan bahwa sejak ditandatanganinya surat perubahan nama dan atau alamat ini, maka telah dilakukan pencatatan dalam daftar umum ciptaan berdasarkan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu 1. Ini hak cipta kain. Ini baju ini memiliki hak cipta. Hak ciptanya ada di kami dengan Ketua Umum Haji Muhammad Arsad Canu. Dan apabila orang lain memakai hak paten kami, dikomersilkan atau digunakan untuk mengumpulkan, berkumpul, berserikat tanpa pemberitahuan kepada kami akan tuntut. Karena kami dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 78 ayat 2. Itu perlu diketahui. Jadi kita berorganisasi jelas. Bukan untuk kita main-main. Ini hak cipta baju, pakaian. Saya bacakan hak cipta ini ada 4, semua bunyinya sama, cuman hak ciptaannya yang berbeda. Nomor ciptaan 068543 dengan judul ciptaan seni motif kain loreng Laskar Merah Putih yang semula. Nah, ini yang semula. Di sini ada bacaan yang semula. Pemegang hak cipta adalah Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih Independen yang beralamat Jalan Raya Jatinegara nomor 61 strip 65 RT 001 RW 002 Kelurahan Bali Master Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Ini yang semula beralamatkan di Jatinegara. Ya. Menjadi pemegang hak cipta Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih. Di sini ada. Nanti bisa di-screenshot. Ya. Perkumpulan hak cipta menjadi pemegang hak cipta, yaitu Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, alamat Jalan Dr. Muwardi 1 nomor 27/209 titik RT 001 titik RW 004 Grogol, Jakarta Barat. Demikian harap menjadi maklum atas nama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Dokumentasi Nurbaya SH MSI. Jelas berlogokan. Ini kain baju. Ini Mars.
dengan nomor ciptaan 065963 yang semula dari Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih beralamatkan Jalan Jatinegara menjadi pemegang hak cipta Perkumpulan Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih, alamat Jalan Dr. Muwardi 127 garing 209 RT 001 RW 04 Grogol, Jakarta Barat. Sudah punya kami. Ya, ini perlu saya jelaskan agar jangan gagal paham. Habis itu seni logo, emblem, ya, seni logo. Ini dengan nomor ciptaan 065965. Seni logo Laskar Merah Putih yang semula dari Yayasan Forum Bersama Laskar Merah Putih menjadi pemegang hak cipta Perkumpulan Organisasi Laskar Merah Putih, Jalan Dr. Muwardi 1 nomor 27 RT 001 RW 04 Grogol, Jakarta Barat. Ini sudah menjadi hak milik kami. Ya, kami dilindungi undang-undang. Ini yang keempat. Hak seni logo brigade. Ini. Dengan nomor ciptaan 065964. Ini hampir berurutan nomornya. Jakarta 23 November tahun 2020. Ini berubah menjadi hak milik kami 2020. Saya tidak mau menyampaikan ini berulang-ulang karena saya pikir kawan-kawan, saudara-saudara saya yang ada di sana tidak gagal paham. Sudah saya sampaikan. Kami masih membuka peluang untuk bersilaturahim kepada kami. Ya, untuk kami bukakan pintu untuk bergabung. Sampai detik ini sudah banyak yang bergabung. Bahkan ada beberapa markas cabang yang memang masih saya evaluasi bergabungnya. Dan mohon maaf, saya sampaikan ini. Apabila Anda masih kurang puas terhadap statement saya, silahkan kita beracara di pengadilan. Saya tunggu. Dan jangan sampai saya membuat satu tuntutan apabila Anda melanggar 4 poin ini. Hak cipta kami. Ya, hak cipta kami. Untuk diketahui, surat keputusan SKTBH yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu sudah dicabut, sudah ditarik, dan sudah dibekukan oleh pengadilan. Jadi kalau tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, saya tidak ngerti lagi seperti apa saya harus bicara. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian saya bahwa kenapa saya konferensi pers pada hari ini. Saya mengkanter ada pemberitaan oleh salah satu media. Ya. Nah, dan kalaupun media tersebut ingin berita yang akurat, silakan menghubungi saya di 0812 790 5009. Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, Haji Johan Nasri, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Merah Putih, NKRI, harga mati, merdeka, loyalitas tanpa batas. Bahwa pernyataan Budi Indarto atas pembekuan Ketua LMP Johanasri SE itu adalah salah. Menurut Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri ditunjuk Saudara HM Arsyad Chanu untuk memimpin dan sebagai Ketua Umum yang sah di dalam Lembaga Laskar Merah Putih sebagai Ketua Umum periode 2019 sampai 2024. Ketua Johanasri menegaskan bahwa setiap anggota dan organisasi harus tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lebih lanjut, Ketua LMP Lampung berharap anggota LMP se-Provinsi Lampung yang masih berseberangan untuk bergabung kembali dan menegaskan jangan sampai kami perkarakan atau kami tuntut menyangkut 4 poin hak cipta yang sudah sah milik kami serta kami telah mengantongi kemenangan pada pengadilan tingkat PT-UN, PT-TUN, dan MA dengan keputusan inkrah atau putusan tetap. Sudah saya sampaikan,
Kami masih membuka peluang untuk bersilaturahmi kepada kami bukakan pintu untuk bergabung. Saya sampaikan ini apabila masih kurang puas terhadap statement saya, silakan kita beracara di pengadilan. Saya tunggu dan jangan sampai saya membuat satu tuntutan apabila Anda melanggar 4 poin ini hak cipta, tutupnya. Erwin Patriot News TV melaporkan. Sekian berita dari kami. Saya Nuzul Sahbaiti beserta seluruh kru Patriot News TV mohon diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.